Oke, sudah dapat dilihat ya semuanya ya. Oke, di sini mata kuliahnya adalah praktikum kewirausahaan ya, jumlahnya adalah 1 SKS, tapi karena praktikum, tetap satu praktikum itu sama dengan 2 kali teori kan ya untuk SKS-nya. Jadi, jangan khawatir teman-teman, "Aduh Bu, cuman 1 SKS berarti nanti kita cukup nggak ya melakukan praktikum?" Memang praktikum itu SKS-nya itu 2 kali lipat dari apa namanya, SKS teori, gitu ya. Nah, nanti di sini yang akan saya sampaikan apa saja ya, ini kita bicara tentang, deskripsinya dulu. Mungkin, saudara di sini semuanya sudah menempuh kewirausahaan teori ya, yang semester kemarin ya? Sudah Iya semua Bu, kan ya? sudah. Oke, kemarin diampu oleh Pak Danang atau Bu Dian mungkin ya? Bu Dian Mila ya kayaknya ya? Mhm. Oke, ini saya lanjutkan, untuk, praktikum kewirausahaannya. Di sini mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari teori kewirausahaan ya. Jadi mata kuliah ini, sequel gitu ya, dari teori dulu, lalu di sini adalah praktikumnya, begitu. Nah, di sini perlu disampaikan mata kuliah ini karena, mahasiswa diharapkan nanti memiliki kemampuan dan keterampilan menjadi calon entrepreneur, ya. Jadi, sesuai dengan, eee capaian lulusan, dari program studi manajemen FEB ini kan salah satunya adalah menjadi entrepreneur. Nah, makanya, ada mata kuliah, kewirausahaan dan juga mata kuliah praktikum kewirausahaan ya, lebih ditekankan khusus dipisah gitu antara teori dengan praktikum. Mungkin kalau yang, eee apa namanya, untuk kompetensi lulusannya bukan fokus pada entrepreneur, biasanya kewirausahaan itu jadi satu, cukup teori aja tidak perlu dengan, praktikum. Tapi karena ini adalah, capaian, apa namanya, untuk mahasiswa nanti akan menjadi seorang entrepreneur salah satunya ya, makanya, teori dan, praktik dipisah, gitu ya. Jadi nanti, diharapkan, saudara mempersiapkan diri ya pada praktik bisnis secara real, setelah selesai mengenyam pendidikan strata 1 gitu. Nah, untuk TIU-nya itu deskripsinya. Sekarang untuk TIU, tujuan instruksional umumnya. Jadi nanti di sini diharapkan mahasiswa mampu menentukan peluang usaha yang terpilih ya. Jadi, di semester lalu sudah disampaikan tentang peluang usaha ya, berbagai macam peluang usaha yang, sesuai dengan era saat ini. Nah, nanti di sini akan dipilih peluang usaha apa sih yang kira-kira yang paling menjanjikan, yang akan, memiliki apa namanya, daya saing yang bagus ya, mampu diterima pasar dan lain sebagainya, nanti, saudara akan, memiliki atau menentukan usaha tersebut ya, yang sudah dipilih gitu satu-satunya. Nah, selanjutnya, masing-masing mahasiswa tentunya beda ya, masing-masing kelompok atau mahasiswa itu tentunya berbeda satu dengan yang lain. Nah, yang kedua, mampu menganalisis usaha secara efektif ya. Jadi, saudara nanti, dapat menganalisis usaha yang sudah terpilih itu dengan, baik gitu, dengan efektif ya. Selanjutnya yang ketiga, mampu bekerja sama dalam tim ya. Saudara juga nanti diharapkan mampu, melakukan teamwork. Jadi, apa namanya, setiap setiap melakukan usaha, jadi, diharapkan mampu, bekerja dalam tim begitu ya, karena, dalam usaha juga ada organisasi dan juga membutuhkan apa namanya, semacam, kelompok gitu kan ya. Jadi, kita belajar mulai berkelompok dulu atau bekerja sama dengan Nah, selanjutnya adalah, kita menyusun rencana bisnis dan mempresentasikannya ya. Nanti saudara di akhir akan mempresentasikan. Oh ya, kalau yang sebelumnya itu sebelum, kita perkuliahan daring, kalau dilakukan perkuliahan offline itu, mungkin output-nya adalah ekoporia ya. Jadi ending-nya dari, praktikum kewirausahaan ini kalau nggak salah ekoporia kan ya, ada ekoporia dari yang beberapa tahun sebelumnya. Nah, terus, di sini mungkin belum tahu nih apakah ekoporia ini akan bisa dilakukan atau tidak. Jika memang nanti memungkinkan, ya bisa kita lakukan ekoporia. Tapi jika, memang dirasa,
ada kendala atau kita masih daring ya dengan kondisi yang seperti ini, nanti sementara kita masih apa ya, mungkin outputnya adalah berupa presentasi begitu. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah materi atau bahan kajian yang nanti akan saya sampaikan selama semester genap ini di mata kuliah praktikum kewirausahaan ya, selama 16 kali pertemuan itu sudah include dengan UTS dan UAS ya. Jadi hari ini kita adalah kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Selanjutnya di bab pertama akan saya sampaikan di pertemuan kedua atau minggu kedua dengan materi yaitu menciptakan, oke sebentar sambil mengadmit yang baru hadir, menciptakan mimpi dan cita-cita berwirausaha ya. Oke teman-teman mungkin bisa sambil menyalakan kamera ya, jadi biar ada interaksi dua arah juga ya. Terima kasih. Terus selanjutnya ya tadi setelah kita memiliki cita-cita berwirausaha, kita memiliki mimpi. Pasti setiap orang itu memiliki mimpi. Jadi masing-masing mahasiswa yang ada di kelas ini tuh berbeda antara satu dengan yang lain. Mungkin yang satu punya mimpi atau cita-cita A, tapi yang lain B, C, D kan akan berbeda. Nah, disitulah nanti dari yang awalnya hanya mimpi dan cita-cita, nanti selanjutnya akan menjadi sebuah peluang usaha, kan begitu urut-urutannya ya langkahnya. Setelah menjadi peluang usaha, tercipta peluang usaha pada bab 2, nanti kita akan memilih satu usaha terpilih ya. Jadi di situ nanti kita akan bandingkan antara usaha satu dengan yang lain, kita akan nilai mana kira-kira dari usaha sekian usaha yang kita peluang usaha yang kita yang kita identifikasi atau yang kita breakdown-kan nanti akan kita pilih satu peluang usaha yang menurut masing-masing individu atau saudara ini menjadi pilihan utama begitu ya. Nah, setelah itu akan dilakukan analisis SWOT terhadap peluang usaha terpilih itu ya. Jadi nanti teman-teman akan menganalisis SWOT-nya ya dari strength, weakness, opportunity dan juga threat ya. Mungkin sudah sering melakukan ini pasti sudah berulang-ulang. Jadi analisis SWOT ini mudah ya, jadi tinggal nanti memasukkan dalam tabel aja apa sih kekuatan, kelemahan, kesempatan kan gitu ya, ancamannya apa gitu, peluang atau ancaman dan sebagainya. Nah, selanjutnya di bab berikutnya nanti kita akan menilai kategori kreativitas yang ada pada diri sendiri. Nah, teman-teman ini harus meyakini bahwa diri kita ini masing-masing individu ini punya kreativitas, namun ada yang sudah nampak atau tergali, ada yang belum. Nah, nanti silakan saudara bisa menilai apakah saya ini sudah memiliki kreativitas yang cukup untuk menjadi seorang entrepreneur atau belum. Kalau misalkan masih kurang, ya nanti bisa diasah lagi, digali lagi kreativitasnya dengan berbagai macam cara, banyak cara menuju Roma. Gitu ya. Oke, selanjutnya lalu di bab 6 kita akan berbicara tentang Smart Business Map ya. Jadi ada mapping bisnis. Di sini disebut sebagai SBM board ya. Itu nanti ada 12 tahapan, nanti kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah tahap 1 sampai 6 dan yang selanjutnya adalah tahap lanjutan yaitu di tahap 7 sampai tahap 12 ya. Jadi nanti di situ kita akan lakukan dan analisis karena kan capaiannya kita minimal mau mampu merancang dan menganalisis ya kan sebuah usaha. Nah, untuk praktikum sampai ke promosi dan penjualan itu adalah output tambahan gitu. Minimal kita bisa merancang dan menganalisis dulu gitu. Nanti setelah itu seiring berjalannya waktu jam terbang kita semakin bertambah, kita mampu memasarkan produk atau mempromosikan produk dengan baik dan benar kan seperti itu ya, agar berdaya saing, agar memiliki image atau identitas gitu atau karakter. Oke, selanjutnya adalah refleksi berpikir kreatif ya. Jadi kita refleksikan setelah tadi ini di mana tadi ya, yang bab 5 ini ya, kita menilai kategori kreativitas yang ada pada diri sendiri, nanti di bab 10-nya kita akan merefleksikan berpikir kreatif ya. Kita refleksikan tuh
Berpikir kreatif itu yang bagaimana disesuaikan dengan usaha yang akan kita kembangkan atau akan kita rancang dan akan kita analisis. Nah, setelah itu jadi konseptualnya baru kita masuk yang namanya proposal bisnis ya. Di proposal rencana bisnis ini dari bab 1 sampai bab 4 nanti saudara bisa susun ya sambil asistensi seperti biasa dan kita bahas. Nanti akan kita bagi kelompok begitu ya untuk di proposal bisnisnya, dan di ending setelah jadi nanti akan dipresentasikan gitu ya. Ini adalah bahan kajian atau materi yang akan saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan sebelum saya next atau melangkah ke yang lain terkait kontrak perkuliahan gitu? Silahkan bagi yang ingin bertanya. Atau masih cukup mengikuti saja dulu nanti sambil berjalan? Nggak ada pertanyaan ya? Mengikuti saja, Bu. Belum ada, Bu. Belum, oke, siap Belum ya, ada, masih Bu. mengikuti. Tapi paham ya, maksudnya jelas ya yang saya ini ya, yang saya jelaskan tentang Jelas, materi ya. Bu. Oke, siap. Iya, Bu. Nah, ya, selanjutnya ini adalah referensi yang biasa saya pakai ya. Saya mencoba menggunakan referensi-referensi yang baru, jadi 2019, 18, 2020, 2019 begitu ya, karena harapannya ini up to date begitu ya. Nah, kebetulan saya juga sedang merancang modul praktikum kewirausahaan, mudah-mudahan nanti segera jadi bukunya, buku modulnya nanti bisa saya share, jadi teman-teman bisa memakai acuan yang telah saya susun tersebut di modul praktikumnya, gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah selesai sebelum perkuliahan kita berakhir. Nah, selanjutnya ini adalah kontrak perkuliahan ya. Kita akan menyepakati kegiatan belajar kita atau pengajaran antara saya dan juga Anda semuanya. Ya, di sini media pembelajarannya kita menggunakan 4 sosial media dan media daring lah ya. Jadi ada WA Group tetap nanti jangan keluar atau jangan lift atau ke kiri dulu katanya, ke kiri itu keluar gitu ya. Jangan keluar grup dulu sampai perkuliahan berakhir karena informasi-informasi yang tercepat kita bisa menggunakan WA Group ya. Terus yang kedua, tetap siakat, karena siakat ini adalah wajib ya milik Universitas Pekalongan. Di situ nanti akan saya share seperti yang sudah saya bagikan tentang bahan kajian ya, perangkat pembelajaran yaitu rencana pembelajaran semester ya. Itu nanti saudara bisa download di sana di siakat ya, atau ada yang sudah mendownload bisa sambil dibaca. Lalu ada Google Classroom atau GCR atau GC ya, itu kita pakai untuk misalkan submit tugas dan kegiatan yang non pertemuan secara tatap maya ya. Kalau tidak memungkinkan kita tatap maya setiap minggu, mungkin kan ada yang mahasiswa 1 hari itu bisa 2, 3 mata kuliah, sedangkan 2, 3 mata kuliah itu semua harus menggunakan tatap maya. Nah, kadang ada yang terlalu berat dalam mengeluarkan kuota, kan seperti itu. Meskipun ada bantuan dari Kemendikbud mungkin masih pengeluarannya misalkan banyak atau mungkin sinyal ya dan jaringan dan lain sebagainya, mungkin kita bisa mengantisipasi dengan Google Classroom begitu ya. Dan selanjutnya ini yang kita pakai adalah Zoom Meeting ya, atau nanti bisa fleksibel menggunakan yang lain ya, Google Meet ya atau Gmeet itu bisa. Oke ya, itu medianya. Mungkin hampir sama atau sama dengan dosen-dosen yang lainnya. Dan ini adalah penilaiannya, ini agak berantakan ya, mohon maaf. Bisa berubah gini. Oke, jadi nanti persensinya 10% aja cukup karena ini praktikum, jadi kita lebih fokus ke tugas dan keaktifan 30% ya, ujian tengah semesternya 30 dan ujian akhirnya 30% ya. Ini adalah penilaian kesepakatan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Jadi antara teori dengan praktikum itu agak berbeda sedikit penilaiannya. Karena praktikum jadi kita lebih fokus atau lebih banyak persentasenya di tugas dan keaktifan gitu. Jadi persensi 10%. Bukan berarti kalau persensi 10% itu nggak perlu hadir, nanti takutnya kalau nggak hadir, materi tidak tersampaikan, gimana bisa membuat tugas kan gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, Oke, sebelum saya masuk ke sini, saya minta mungkin
kesediaan atau perwakilan salah satu dari teman-teman di kelas ini untuk membantu saya dalam apa namanya, melis presensi hari ini ya, yang hadir hari ini ya, saya minta. Karena ini pertemuan pertama, jadi tidak ada pembeda antara yang telat, antara yang apa namanya, masuknya awal sampai yang baru aja saya admit ini masih ada juga, itu nggak masalah, oke. Nanti mohon di-list-kan semua aja karena mahasiswa belum bisa absen sendiri, dosen harus absen. Kalau dosen sudah mengajar, admit yang pada masuk, join, ngelis lagi yang apa, kehadiran kayak waktunya sulit sekali dan nanti setelah ini harus buka siakat, masukkan lagi nama-nama yang hadir. Kayaknya memang daring itu terlihat simpel, tapi ternyata ya kita kerjanya sama aja ekstra gitu. Kalau yang offline kan kita sodorin absen, selesai, yang nggak hadir jelas nanti dicoret kan gitu. Tapi kalau ini kan nggak, kita udah ngajar, admit, nanti setelah itu kita ngelis lagi. Mungkin saya butuh bantuan untuk sementara karena belum ada di struktur organisasi di kelas ini. Jadi saya minta kesediaan salah satu mahasiswa yang bisa membantu saya untuk hari ini bisa memberikan list daftar presensi yang hadir hari ini. Baik yang join di awal maupun yang baru-baru aja admit, saya anggap nggak ada masalah karena pertemuan pertama. Nanti kita akan sepakati untuk keterlambatan dan lain sebagainya. Siapa kira-kira yang bersedia membantu saya? Sukarela aja untuk hari ini, silahkan. Untuk kelas D. Ada tidak ya? Apakah tidak ada Saya, yang... Oke, siapa? Mbak, ya diulangin lagi Widya. siapa? Oke, Mbak Widya. Oke, Mbak Widya Arsyida, ya betul ya. Oke, Mbak Widya, terima kasih banyak. Nanti mohon di biar gampang mungkin di screenshot dulu juga bisa ya atau bagaimana lah. Nanti saya di WA ke grup boleh, ke apa WA personal juga boleh. Gitu ya, Mbak Widya. Terima kasih sebelumnya. Iya, Bu, sama-sama. Ya, oke. Nah, ini selanjutnya silakan nanti teman-teman di luar apa namanya, bebas lah mau kapan, silakan nanti minimal terbentuk struktur kelas. Jadi kalau sudah ada syukur ya. Jadi misalkan siapa komti, dibantu wakilnya, dibantu sekretarisnya gitu. Paling enggak 3 sampai 5 mahasiswa untuk membantu selama perkuliahan berlangsung. Takutnya nanti apa namanya, karena kegiatan daring itu kan banyak ya. Yang satu harus menghubungi dosen misalkan gitu untuk apa namanya, komunikasi gitu ya. Terus yang satu lagi membantu di presensi misalkan seperti itu dan lain sebagainya dan bergantian gitu. Silahkan nanti bisa apa namanya, di ini sendiri ya, disusun sendiri untuk strukturnya. Tidak usah dipandu oleh saya karena sudah semester 6 sudah sangat terbiasa dengan hal itu ya. Nanti saya dilaporkan aja siapa-siapanya, jadi narah hubungnya saya tahu nih, oh berarti antara ini. Kalau misalkan ini kan kadang sinyalnya hilang, nggak bisa dihubungi, saya ada narah hubung kedua, narah hubung ketiga, kan begitu ya. Oke, jelas ya untuk yang ini ya. Untuk struktur organisasi ya, tugasnya kurang lebihnya seperti ini. Oke ya, nanti silahkan di ini. Nggak masalah ya? Atau masalah? Tidak, Bu. Oke, tidak. Terima Tidak. kasih. Ya, Tidak, Bu. siap. Oke, nah ini adalah kewajiban mahasiswa. Kayaknya ini apa namanya sudah ringan katanya ya. Kalau kata kelas-kelas yang lain, Bu ringan Bu gitu. Sepakat nggak? Sepakat gitu. Mau ditambah yang berat gitu. Oh jangan gitu. Nah ini coba di kelas ini, di kelas D bagaimana? Coba dibaca beberapa hal ini. Jadi saya mohon hadir tepat waktu. Nanti kita sepakati. Kira-kira kalau menggunakan tatap maya, baik menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet itu kira-kira batas maksimum keterlambatan berapa menit? 10 menit atau 15 menit atau 5 menit? 15, Bu. 15 kalau menggunakan 15 menit mungkin, Bu. 15 ya, ada yang pas mau kerudungan dulu gitu ya. Tapi syaratnya tetap harus yang ketiga on cam ya, tetap harus on cam ya. Kalau misalkan nanti nggak on cam, silahkan kesediaannya untuk keluar dari kelas. Atau kalau misalkan
tidak on cam itu ada alasannya. Misalkan Ibu mohon maaf karena saya lagi kurang sehat, misalkan tapi saya ingin mengikuti kelas, jadi saya terpaksa tidak on cam gitu misalkan, itu boleh asal logis ya alasannya dan tidak setiap pertemuan alasan gitu ya. Boleh itu tidak on cam ada syaratnya. Tapi kalau memang sengaja tidak on cam gitu ya, atau disambil-sambil gitu ya, jadi kayak nggak fokus gitu ya, mendingan keluar aja dari kelas daripada nanti apa namanya nggak sampai juga kan materinya, terus buang-buang kuota gitu kan, kayaknya nggak butuh materi, ya sudah bisa sukarelanya untuk keluar kelas. Tapi kalau memang masih niat ya bisa on cam. Mungkin itu di pertemuan selanjutnya. Pertemuan sekarang masih saya maklumi, tapi kalau sudah siap untuk on cam silakan bisa on cam. Ya di kelas saya seperti itu karena dosen aja sudah seperti ini ya, Anda harusnya bisa menghargai. Nggak mungkin dosen ngajar nggak on cam. Saya kan nggak ini ya. Oke, ada yang sedang di jalan ya mungkin nanti besok oke hati-hati Mbak yang sedang di jalan nanti kalau misalkan minggu depan next week misalkan sudah mulai apa namanya dengan kewajiban mahasiswa gini ya sudah kita sepakati ini jadi minggu depan harapannya sudah tidak ada lagi alasan yang masa iya jam kuliah masih di jalan berarti Anda artinya kalau misalkan ke kampus berarti udah sangat telat sekali misalkan seperti itu kecuali kalau benar-benar Bu saya ngambil obat dokter. Nah, itu kan memang untuk saya yang sakit loh ya, bukan ngambil obat dokter untuk pacar saya gitu ya, untuk ayang embeb gitu nggak boleh ya, jangan gitu. Ayang embeb biar diambilin yang lainnya kan saudaranya masih bisa gitu ya. Yang embeb sakit nanti setelah kelas langsung tengokin gitu ya, dirawat boleh, tapi di kelas ya harapannya ada apa namanya feedback gitu ya, jadi saling menghargai. Oke, sepakat? Sepakat nggak? Sepakat, Bu. Oke. Sepakat, Bu. Jadi nggak keberatan ya, saya minta on cam kan kalau on cam saya bisa lihat nih wajah cantik gantengnya kelihatan semua, terus bisa sambil interaksi langsung. Jadi saya kalau misalkan ini kan bisa apa namanya mengenal satu sama lain, apalagi belum pernah bertemu nih baru pertemuan. Iya pertemuan pertama ya, katanya tak kenal maka Tak sayang. oh bukan ta'aruf ya, oke ya bagus. Kalau Anda sama temennya tak kenal maka ta'aruf enggak ya? Canda ya, oke begitu ya. Nah terus selanjutnya ini yang hal-hal yang tidak mengisikan presensi dan lain sebagainya, kalau yang tatap maya mungkin bisa di-list, tapi kalau nanti ketika sudah offline nanti ya tolong kejujuran lah. Masa ya saya harus menghitung jumlah kehadiran 50 tuh saya hitung kepalanya semua kan nggak mungkin ya. Oke, selanjutnya ya silakan bisa menyampaikan pendapat. Kalau di tatap maya raise hand dulu ya, angkat tangan jadi nanti saya bisa cek siapa yang mau bertanya gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti offline ya seperti biasa nanti tunjuk tangan di kelas gitu ya. Tidak ada masalah. Oke, ada yang raise hand ya. Mas Ardi silakan raise hand. Enggak, Bu. Cuman nyoba fitur aja, Cek. mohon maaf. Kepencet. Oke, nggak apa-apa, siap. Yang penting jadi coba, karena kan mungkin biasanya ada yang belum pakai Zoom, biasanya pakai Google Meet ya selama ini, jadi bingung raise hand-nya yang mana gitu, mau coba reaction, boleh, nggak apa-apa ya. Tadi sudah disampaikan. Oke, jadi gitu ya caranya klik di reaction, nanti raise hand. Oke, dan yang lain ini gampang lah, ini seperti biasa aja kita ya. Jadi kayak apa namanya yang sudah-sudah. Oke, selanjutnya adalah tadi kewajibannya nggak berat kan ya? Atau berat? Kewajibannya gimana teman-teman? Coba saya back dulu deh. Tidak berat, Bu. Alhamdulillah tidak berat. Yang lain juga sama? Iya, Bu. Sama ya, oke. Iya. On cam kan nggak harus mandi dulu ya, nggak apa-apa. Belum mandi boleh nggak? Boleh gitu ya. Boleh banget, saya kan nggak tahu ya. Belum mandi ketahuan nih dari pagi sampai siang mager Bu gitu. Habis drakoran Bu gitu. Semalam suntuk jadi mager nggak apa-apa. Tinggal ambil kerudung atau langsung buka laptop atau handphonenya selesai ya kan nggak apa-apa nggak masalah gitu. Kalau sayangnya rapi, yang penting Anda tetap ya asal nggak acak-adul gitu kan ya, nanti mengganggu pemandangan teman-teman gitu ya, nggak apa-apa.
belum mandi juga nggak ketahuan. Bu, saya nggak pakai parfum loh, bukan nggak kecium juga kalau tatap maya. Tapi kalau tatap muka langsung kan mungkin harus lama banget dandannya sering telat gitu ya. Enak loh tatap maya tuh kalau mahasiswa. Oke, berarti ini skip karena sudah sepakat. Nah, next selanjutnya ini adalah hak mahasiswa ya. Saya juga selain memberikan kewajiban, saya memberikan hak kepada Anda. Jadi bertanya, menyanggah, berpendapat itu silahkan, wajar, apalagi mahasiswa ya. Harusnya kita itu sudah MBKM, jadi konsepnya adalah sudah diskusi. Silahkan bawa materi dari luar, misalkan ada kasus-kasus yang sedang viral atau yang sedang up gitu ya atau nah silakan nanti bisa dibawa ke kelas kita diskusikan bersama gitu ya, bukan dibawa ke kelas untuk kita ikutan kasusnya itu, bukan, tapi kita cari solusinya begitu ya. Jadi nanti silahkan nanti kita diskusikan bersama. Saya lebih senang yang seperti itu. Jadi mahasiswanya aktif, dosennya tuh nggak monoton ngajar terus nanti mahasiswa ngikutin gitu aja. Silahkan nanti sesekali Anda yang menyampaikan, nanti kita bahas bersama-sama ya. Jadi ada diskusi. Nah, selanjutnya juga mudah-mudahan memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dari saya ya. Nanti silahkan bisa disampaikan kalau misalkan lebih baik disampaikan di awal, Ibu suaranya terlalu kecil atau Bu suaranya terlalu keras, Bu dikecilkan volumenya atau apa gitu. Nanti akan saya coba perbaiki. Jadi enggak terus endingnya ujuk-ujuk ngisi evaluasi dosen tuh pokoknya jelek, kurang kayak dendam kesumat gitu ya, dendam pribadi. Silakan bisa disampaikan dan saya tuh orangnya open banget. Silakan kalaupun apapun itu saya tidak akan merasa tersinggung atau mahasiswa nggak boleh menyampaikan itu. Ya yang penting dalam bahasan yang attitude yang bagus, jangan sampai Ibu tuh kelihatan belum mandi deh, masa iya langsung seperti itu ya. Memang misalkan pada saat itu belum mandi, misalkan daring buru-buru jam 7 pagi kadang, tapi nggak pernah deh saya seperti itu. Cuman ya dengan attitude yang baik. Pun demikian dengan saya juga kalau menegur mahasiswa insya Allah dengan cara yang koridornya di akademisi seperti apa, gitu ya. Oke, untuk penilaian juga insya Allah saya lakukan seadil-adilnya dengan cara yang objektif ya. Jadi, Bu, saya anaknya Pak Lurah gitu. Saya Pak Lurah tetangga Ibu loh gitu. Oh gitu, nanti nilainya bagus enggak ya? Jadi semua sama. Bu, saya yang suka ngabsenin loh Bu gitu. Ya, ya semua sama. Yang penting semua misalkan yang ini nggak pernah aktif Bu, nanti nilainya jelek aja. Yang aktif tapi nanyanya yang nggak match, nggak nyambung, dibenerin aja. Yang penting nilainya bagus, nggak seperti itu. Yang penting nanti saya menilainya objektif itu aja. Jadi dari komponen yang tadi sudah saya sampaikan di awal, saya akan olahnya sesuai dengan itu. Bagi yang mahasiswa aktif ya selamat, nanti Anda akan mendapatkan poin tambahan, itu aja ya. Makanya kalau di kelas saya silahkan aktif-aktif lah. Saya lebih senang mahasiswa yang aktif. Kalau misalkan kan sambil belajar memulai untuk berbicara, karena nantinya Anda akan menjadi seorang entrepreneur itu akan menemui banyak solusi ya kan, rintangan, halangan, berbagai macam orang, klien yang beda ya kan, terus ketemu dengan investor yang berbeda karakter dari lintas budaya. Dulu sudah pernah diajarkan di komunikasi bisnis. Nah, kayaknya di sini diterapkan nih di kelas saya ya. Silakan komunikasi bisnisnya dikeluarin gitu. Saya mau lihat nih sejauh mana semester 6 sudah dapat komunikasi bisnis untuk berkomunikasi di menuju di real entrepreneur next setelah nanti saudara lulus gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah tugas terstrukturnya. Nanti ada tugas individu, ada tugas kelompok, dan juga ada paparan atau presentasinya ya. Jadi seperti itu. Seperti dengan mata kuliah yang lain. Ya, oke. Saya rasa habis ya, selesai itu yang dapat saya sampaikan untuk kontrak perkuliahan dan juga terkait bahan kajian atau materi ajar ya, rencana pembelajaran semester genap di 2021-2022 untuk mata kuliah praktikum kewirausahaan ya. So be ready and do the best ya. Jadi mulai sekarang kita harus semangat meskipun dalam kondisi yang harus daring gitu ya. Oke, kira-kira apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan dari semua komponen yang sudah saya jelaskan di depan tadi? Silakan. Saya masih ada waktu sekitar 1 menit.
Ya, nanti sekaligus Mbak siapa tadi yang membantu mengabsenkan, mohon sekalian di list nanti di akhir bisa disampaikan ke saya. Silakan saya beri waktu sekitar 1 menit. Ya, teman-teman silakan. Ada yang ingin ditanyakan mungkin, Bu itu kewajibannya terlalu ringan Bu, ditambahin aja gitu ya. Atau kesepakatan Bu masuknya, oh iya tadi yang Google Class belum ya, kalau Google Class berarti keterlambatan berapa? Kalau kita menggunakan tatap maya kan tadi sepakat 15 menit. Berarti kalau yang menggunakan Google Classroom berarti cukup 5 menit ya? 5 menit atau 10 menit? 5 menit. 10 aja, Bu. 10 Bu. Carinya aman aja ya, Mas. Ini mah pinter-pinter ya. 10 menit ya. Oke, berarti 10 menit batasan keterlambatan di Google Class ya. Silakan nanti bisa diingat-ingat sendiri karena masing-masing dosen mungkin dengan kontrak perkuliahan yang berbeda-beda ya. Ada lagi mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin mau memberi saran dan masukan karena Bu misalkan dulu di kelas Pak Danang atau Bu Dian Mila di teori itu nanti di praktek akan diajarkan ini gitu, apakah sudah tercakup di materi Ibu atau belum, misalkan gitu kita match-kan gitu, barangkali saya ada yang terlewat gitu, mudah-mudahan sih tidak ada. Silakan.